Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Namun Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan membaca Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sebuah cerita dari Rusia. Ada seorang tukang sepatu di Rusia yang bernama Simon. Simon ini punya seorang anak buah pekerja karyawan yang bernama Mikhail. Mikhail ini membantu Simon sudah selama 1 tahun. Awalnya Mikhail ini tidak tahu cara membuat sepatu, tapi karena diajari terus oleh Simon, maka pada akhirnya Mikhail malah kelihatan lebih mahir dari cara Simon membuat sepatu. Jadi sudah lebih ahli Mikhail daripada Simon. Nah, siapa Mikhail? Mikhail ini adalah pemuda misterius. Ketika dia bekerja dengan Simon, dia tidak menceritakan asal-usulnya. Dia bekerja di situ dengan alasan dia membutuhkan pekerjaan. Dan Mikhail ini orangnya cenderung pendiam, selalu tunduk, jarang mengangkat mukanya, dan sangat rajin bekerja. Lalu Mikhail ini hampir tidak pernah tersenyum. Dalam keseharian itu dia jarang sekali tersenyum. Suatu kali di tempat pembuatan sepatu itu datang seorang pembesar. Pembesar kita tahu pasti dia naik kereta kudanya, dan di situ ada banyak pengawal-pengawalnya. Lalu dengan sangat bangga, pembesar ini datang dan membentak Simon dan Mikhail. Kamu pernah lihat kulit sepatu seperti ini? Pasti tidak pernah, kan? Itu kata sang pembesar. Kalian tahu kulit sepatu ini adalah kulit sepatu yang mahal, dan di seluruh Rusia tidak ada satu orang pun yang punya kecuali saya. Nah, saya mau kalian berdua membuat sepatu bot atau bikin sepatu bot yang sangat kuat, dan dalam 1 tahun
tidak boleh ada jahitan yang kendor dalam 1 tahun. Tidak boleh ada jahitan yang kendor. Dan kalau saya lihat dalam setahun itu ada jahitan yang kendor, maka kamu harus membayar sebanyak 10 rubel. Sanggup nggak? Simon gemetar. Dia berpikir itu 1 tahun apa saja yang dilakukan oleh sang pembesar tersebut. 1 tahun sepatu dipakai, dalam 1 tahun itu apa yang akan terjadi? Karena itu Simon merasa kejut. Dia gemetar. Dia pikir ini resikonya sangat tinggi. Karena kalau sepatu itu gagal dalam 1 tahun, dia tidak bisa membayar gantinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Mikael? Mikael diam. Lalu kemudian dia menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menerima pesanan tersebut. Lalu Simon dengan tangan gemetar mengukur sepatu kaki pembesar, mengukur kaki pembesar tersebut. Dia ukur dengan sangat hati-hati dan gemetar. Apa kata pembesar itu? Ingat, sepatu ini harus kuat, dan saya mau pakai sepatu ini sampai tahun depan. Ingat, sepatu ini harus kuat, dan saya akan pakai sepatu ini sampai tahun depan. Mendengar bentakan dari pembesar ini, Mikael tersenyum. Kata pembesar itu, jangan tersenyum. Kamu siapkan saja kerjamu, kamu kerjakan sepatuku tepat waktu, dan jika aku datang lagi, maka sepatu itu sudah selesai. Dan ingat, sepatu itu harus selesai dalam sepatu itu harus tetap baik dalam waktu 1 tahun ke depan. Apa kata Mikael? Baik Tuan, apa yang Tuan perlukan, saya akan siapkan dengan tepat waktu. Setelah itu pembesar tersebut pun pergi. Simon memandangi kulit sepatu itu dengan sangat kagum. Lalu dia bilang kepada Mikael, mari kita berdua bekerja dengan sangat hati-hati. Saudara-saudara, setelah bekerja, tiba-tiba Mikael itu menggunting pola kaki sang pembesar itu lebih besar. Lebih besar. Simon ucap, kenapa kamu gunting lebih besar seperti ini? Ini bukan guntingan sepatu bot seperti ukuran sang pembesar, tapi ini adalah guntingan untuk sepatu jenazah. Kamu tahu kita berdua akan celaka. Entah 2 atau 3 hari ke depan pembesar itu datang, kita berdua akan celaka. Karena ini bukan guntingan untuk sepatu bot, tapi ini guntingan untuk sepatu jenazah. Saudara-saudara, sementara Simon yang ketakutan, Michael biasa saja, tiba-tiba pintu diketok. Pintu diketok. Lalu datanglah pengawal dari pembesar tersebut. Sambil dengan muka yang sedih dia berkata, jangan diburu digunting kulit yang tadi. Kulit yang tadi tidak jadi dipakai untuk sepatu bot. Tapi tuanku tiba-tiba mendadak meninggal dunia, dan nyonya menyuruh aku ke sini untuk tidak lagi membuat sepatu bot tadi, bukan lagi digunakan bukan untuk sepatu bot, tapi untuk sepatu jenazah. Saudara-saudara, itu adalah cuplikan dari kalangan seorang pengarang besar Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Dia mengarang cerita ini dan dia menceritakan bahwa sebenarnya Mikael itu adalah seorang jelmaan malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menemukan sebuah kebenaran, dan salah satu kebenarannya adalah apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, karena itu adalah hak Allah. Ada satu hal, atau Michael menemukan bahwa ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, karena itu adalah haknya Allah. Dan itu yang dilakukan oleh sang pembesar tersebut.
Dia mengira bahwa hari depannya, perjalanannya ke depan itu ada di dalam tangannya, dan karena itu dia ingin agar sepatu bot yang dibuat oleh Michael dan Simon itu bisa untuk 1 tahun ke depan. Padahal umurnya sebenarnya hanya tinggal beberapa jam saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita membuat banyak rencana, dan setiap rencana yang dibuat itu punya faktor yang mendukung yang dapat diandalkan, dan semuanya itu tidak salah. Semuanya itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita terlalu mengandalkan diri pada faktor-faktor pendukung tersebut, lalu kemudian kita merasa tidak lagi memerlukan pertolongan Tuhan. Kita mempunyai kekuatan yang dapat kita andalkan, kita merasa punya sesuatu yang dapat kita andalkan, kita lupa bahwa sekuat-kuatnya sebuah faktor andalan, maka faktor tersebut tidak memberi jaminan yang mutlak. Dan Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini bercerita tentang seorang kaya yang panennya berlimpah sehingga ia harus memperbesar lumbungnya. Orang kaya ini merasa bahwa hari depannya terjamin karena dia sudah mempunyai persediaan kebutuhan yang cukup untuk sekian tahun. Dia merasa bahwa dia sudah merasa cukup. Dia punya persediaan yang cukup untuk beberapa tahun ke depan. Namun Tuhan Yesus pada ayat ke-20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jelas dalam bacaan kita saat ini, Lukas mau memberikan sebuah penjelasan bahwa segala sesuatu dapat kita lakukan. Semuanya dapat kita lakukan dan dapat kita rencanakan. Kita dapat merencanakan sesuatu. Orang kaya itu ketika dia lihat bahwa yang dia punya itu berlimpah ruah, bahkan lumbungnya pun tidak penuh, dia harus memperbesar. Lalu ketika lumbungnya itu sudah besar dan sudah penuh, dia sudah merasa aman untuk kehidupan ke depan. Pokoknya aman untuk hidup ke depan. Dia tidak perlu lagi memikirkan apapun karena dia pikir ke depannya itu hidupnya akan aman. Tapi malam itu juga kata Tuhan, jiwamu diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Cerita ini diajarkan oleh Yesus, atau cerita ini disampaikan oleh Yesus untuk mengajarkan tentang keserakahan dan kekhawatiran. Kita bisa menjadi serakah karena khawatir, atau sebaliknya, kita menjadi khawatir karena serakah. Kita bisa menjadi serakah karena khawatir, atau sebaliknya, kita bisa menjadi khawatir karena serakah. Kekhawatiran itulah yang kadang-kadang membuat kehidupan kita, atau kekhawatiran itulah yang kadang-kadang membuat kita terlalu tidak yakin akan apa yang terjadi ke depan, tanpa kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan diri dalam pengasihan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjamin kehidupan kita. Ketika kita terlalu khawatir untuk segala sesuatu, kita lupa bahwa kita ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita dapat hidup dalam pengasihan Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika kita hidup dalam pengasihan Tuhan, maka kita pun mampu dan dapat menjalani kehidupan ke depan, bahkan walau kita tidak memiliki segala sesuatu. Atau juga ada yang terlalu mengandalkan apa yang dimilikinya, terlalu mengandalkan segala yang dimilikinya, lalu kemudian melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan karena mengandalkan apa yang dimilikinya, mengandalkan semua yang dimilikinya, dan karena itu pun melupakan Tuhan, lalu menentukan sendiri apa yang akan terjadi ke depan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai ada dalam rancangan sendiri, mulai ada dalam
Manusia punya bisa, tapi Allah yang punya kuasa. Manusia punya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, tapi yang punya kuasa adalah Tuhan. Karena itu jangan mengandalkan apa yang kita bisa. Jangan mengandalkan apa yang kita bisa, karena Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rencanakan bukan berarti kita tidak bisa berencana. Kita juga harus punya rencana. Apa yang kita rencanakan? Ketika kita punya rencana, kita juga pasti punya strategi untuk melaksanakan setiap rencana-rencana kita ke depan. Kita punya strategi untuk merencanakan apapun itu ke depan. Namun kita harus tahu bahwa yang menentukan setiap rencana kita itu berhasil di depan bukan faktor pendukung. Yang menentukan apa yang kita rencanakan itu sukses di depan bukan apapun juga, tapi yang menentukan itu adalah Tuhan. Yang menentukan itu adalah Tuhan. Kita bisa punya semua rencana apapun di dunia ini, kita bisa menentukan apapun juga akan terjadi di depan, tapi kalau tidak karena pengasihan Tuhan, apapun juga rencana yang kita rencanakan itu akan sia-sia. Apapun yang kita rencanakan itu pasti akan sia-sia. Tapi kalau kita selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, pengasihan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kepastian dari semua rencana-rencana kita. Tuhan akan menjamin apapun, kepastian dari rencana apapun yang sudah kita rancang dan kita rencanakan selama kita ada di dunia ini. Jadi jawaban satu-satunya adalah pada Tuhan. Dan saudara-saudara, kitab Mazmur bilang apa? Tuhan memberkati kita pun pada saat kita tidur. Jadi jangan khawatir terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan, sangat khawatir dengan kehidupan kita. Khawatir tentang anak saya mau jadi apa ke depan. Khawatir tentang pekerjaan saya mau jadi apa ke depan. Khawatir kehidupan saya mau jadi apa ke depan. Khawatir tentang banyak hal. Kalau saya tidak bekerja, kira-kira apakah saya bisa hidup? Kalau saya tidak bekerja, kira-kira apakah saya bisa hidup ke depan? Tanpa kita sadari bahwa jika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita pun di saat kita tidur lelah. Pun di saat kita tidur lelah, Tuhan sedang memberkati kita. Karena itu, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan malas berdoa. Jangan malas beribadah. Jangan malas bersekutu. Ada banyak orang yang malas sekali berdoa, malas sekali bersekutu, malas melayani, malas bersaksi, malas berdoa. Pokoknya bangun tidur, apalagi kalau sudah terlambat kerja, ya langsung. Yang diingat pertama adalah kamar mandi, ketinggalan kereta, ketinggalan Transjakarta, dan lain sebagainya. Malas beribadah. Jauh sekali di Ancol, dari Bekasi, dari Cibinong, Mama Farah, dari mana lagi, dari Cilincing, dari mana saja. Malas ibadah, malas bersekutu, malas melayani. Ditugaskan untuk melayani, banyak sekali alasan. Di gereja saya banyak sekali. Ibu pendeta tolong backup saya, soalnya saya masih bekerja. Pekerjaan Tuhan beri, tapi pekerjaan dijadikan alasan untuk tidak melayani. Pekerjaan dijadikan alasan untuk tidak melayani. Minta backup, tapi sebenarnya dia tidak sadar kalau dia sedang pasang status berada di sebuah tempat yang bukan tempat kerja. Tidak sadar sebenarnya. Jadi alasan pekerjaan, kalau memang benar-benar bekerja, boleh. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak bekerja, malas melayani,
Saya dengan majelis jemaat tadi cerita, kami di Gemindo itu punya seorang pendeta. Pendeta itu dari Nusu, Mamasa, seorang pendeta Lembah Masekareng. Dia di masa tuanya itu sakit, lalu kemudian pita suaranya itu putus. Jadi dia tidak bisa bicara. Lalu di bagian lehernya itu dilobangi. Kalau dia mau bicara, tapi itu pun hati-hati karena kalau ada cairan yang masuk situ ke selop itu hati-hati. Jadi dia bisa tutup lubang itu lalu dia bicara, tapi bicaranya seperti orang tua. Makan. Sekali waktu saya datang lalu kemudian dia kalau mau ngomong itu dia tulis. Jadi ada papan whiteboard kecil, lalu ada spidol whiteboard dan penghapus. Dia di samping dia itu ada papan whiteboard kecil, lalu ada penghapus. Kemanapun dia pergi dia bawa itu, karena itu modalnya dia untuk bicara pada orang lain. Misalnya dia minta makan, dia tulis, minta makan, minta minum dia tulis, lalu dia hapus. Ibu masih muda. Ketika ibu masih Tuhan kasih kesempatan untuk melayani, lakukan kesempatan itu sebisa-bisanya. Kata dia, kalau boleh, kata orang, habis-habisan dalam pelayanan. Habis-habisan dalam pelayanan. Karena sekali waktu akan datang, kita masih mau, tapi ternyata kesempatan itu sudah tidak ada. Dia bilang, di hati saya masih suka sekali untuk melayani. Saya masih mau bicara kepada saudara-saudara yang ada di Nusu. Saya masih mau bicara kepada keluarga saya yang ada di Nusu. Tapi tidak bisa lagi karena saya tidak bisa bersuara. Karena itu lakukan tugas pelayanan sebisa-bisanya. Kata dia, kalau boleh habis-habisan sampai tenaga kita habis di pelayanan. Dia bilang, karena akan datang waktu hati masih mau, tapi ternyata tidak ada lagi suara untuk memberitakan firman. Majelis jemaat, para kantor, para pemain musik, Tuhan beri kesempatan untuk melayani. Lakukan sebisa-bisanya, lakukan sampai habis-habisan. Karena akan datang waktunya kita tidak ada lagi kesempatan untuk itu, padahal hati masih mau. Bersekutu sama, lakukan semua jenis persekutuan. Kalau boleh ada waktu ikutin. Kalau yang kerja di laut ya memang harus ke laut. Tapi selama kita ada di darat dan kita bisa ikutin apapun juga jenis persekutuannya. Semua persekutuan di jemaat ini ikutin. Karena akan datang waktunya. Pengen ibadah di sini, tapi sudah tidak bisa. Pengen ibadah di sini, tapi sudah tidak ada kesempatan. Karena itu giat dalam tugas pelayanan. Manusia kita hanya bisa merencanakan. Saya berencana umur 70 tahun, saya berencana 65 tahun kami emeritus, lalu kemudian kalau boleh sesudah emeritus saya mau jalan-jalan, tapi itu hanya rencana. Siapa yang tahu kehidupan ke depan? Manusia punya bisa, tapi Tuhan yang punya kuasa. Dan semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Amin.